Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Belanda untuk teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini saya Ari Rahmawan bisa berbagi kembali kepada sahabat semuanya di channel YouTube saya Ari Rahmawan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang sebuah pertanyaan yang seringkali saya dapatkan baik itu dari alumni Productive Me Academy Online maupun dari teman-teman pembaca blog atau mungkin dari yang nonton YouTube saya ya, yang kemudian masuk ke email dan juga akun sosial media saya. Pertanyaan yang paling sering akhir-akhir ini, yang paling sering muncul adalah bagaimana cara kita menjadi seorang penulis yang produktif dan juga bagaimana caranya menghasilkan uang dari tulisan yang kita buat. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang sebenarnya banyak banget ya yang muncul gitu, dan hari ini akan kita bahas di YouTube kali ini. Dan ini contohnya ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di akun Instagram saya. Nah, ini juga nanti buat teman-teman di sini yang mungkin ingin memberikan pertanyaan yang sekiranya bisa saya jawab, silakan langsung sampaikan melalui PM ya, silakan PM saya, nanti insya Allah akan saya pilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan nanti akan coba saya jawab baik melalui blog saya di arirahmawan.net maupun di channel YouTube ini. Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaannya, misalnya ini dari bulan Januari sampai bulan Juli, ini pertanyaannya hampir mirip ya. Bagaimana sih kemudian agar kita bisa membuat sebuah tulisan yang menghasilkan uang? Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya kalau misalkan kita membicarakan tentang bagaimana menghasilkan uang melalui menulis, tinggal googling aja, itu banyak banget tips-tips yang bisa teman-teman dapatkan. Cukup cari dengan kata kunci cara menghasilkan uang melalui menulis, atau cara mendapatkan uang melalui tulisan. Maka teman-teman akan mendapatkan banyak sekali tips untuk bisa mendapatkan uang dari tulisan. Apalagi kalau sekarang di masa pandemi seperti ini, yang banyak dari kita mungkin work from home, banyak yang dirumahkan, menulis itu menjadi salah satu sumber penghasilan yang cukup prospektif karena bisa kita lakukan dari rumah. Nah, ketika nanti teman-teman kemudian mencari tips-tips itu di internet, maka kebanyakan atau mayoritas dari tips yang akan teman-teman dapatkan tidak akan jauh dari ini. Jadi banyak artikel di internet, website ya, yang akan memberikan kepada teman-teman tips bagaimana menghasilkan uang melalui tulisan, dan tidak akan jauh tipsnya dari ini. Misalnya ya, cara kita menghasilkan uang dari tulisan adalah dengan membuat sebuah buku, menulis sebuah buku, kemudian mengirimkannya ke penerbit mayor, lalu kita akan mendapatkan royalti, yang biasanya besaran royalti itu 5-10% dari harga buku kita. Jadi kalau harga buku kita dijual sebesar 50.000, maka kita mendapatkan royalti sebesar Rp5.000 untuk satu buku. Atau teman-teman juga mungkin bisa mendapatkan tips dari internet, bagaimana kemudian kita menerbitkan buku secara self-publishing. Jadi kita mencetak sendiri bukunya, lalu kita menjualnya sendiri. Nah, dengan cara seperti ini, biasanya margin yang kita dapatkan dari hasil tulisan kita tuh menjadi lebih besar. Kalau misalkan kita punya biaya mencetak itu per bukunya misalkan sebesar Rp9.000, kalau kita jual bukunya sebesar Rp30.000, maka untuk satu buku kita mendapatkan keuntungan sebesar Rp21.000. Jadi besar sekali kalau misalkan kita self-publishing. Atau juga bisa mendapatkan tips menulis e-book. Kalau saya menulis e-book Simply Productive tapi tidak saya jual. E-book itu saya bagikan gratis di blog saya di rahmawan.net. Tapi ada yang menjual e-book ini misalnya dengan harga Rp50.000-100.000 untuk satu buku digital berformat PDF. Nah, ini sangat mudah ya. Kita tinggal buat di Microsoft Word, terus kemudian kita ubah itu menjadi PDF, kita upload di website kita, kemudian kita jual. Hampir dipastikan kita tidak memiliki cost atau biaya modal yang cukup banyak, tapi kita bisa mendapatkan keuntungan yang cukup luar biasa. Dan lain-lain sebagainya, menulis artikel blog, ya, dengan kita misalkan membuat menyediakan kolom iklan yang bisa kita masukkan Google AdSense di dalamnya. Nah, kemudian nanti kita mendapatkan keuntungan dari setiap iklan yang diklik atau dilihat oleh pengunjung blog kita. Dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya banyak banget cara untuk kita menghasilkan uang lewat tulisan. Nah, tapi pertanyaannya di sini adalah, walaupun kita nih udah tahu nih caranya sebenarnya seperti ini, tapi memang tidak semudah itu juga gitu. Banyak juga yang udah mencoba nih misalkan
mencoba, oke, saya mau menulis buku, tapi kemudian baru menulis, direncanakan misalkan punya buku tuh 4 bab misalnya, baru menulis setengah bab pertama aja tuh sudah kemudian hilang motivasinya. Atau kemudian bagi yang memutuskan untuk menulis lewat blog, ingin misalkan suatu saat nanti blognya itu pengunjungnya banyak, kemudian bisa menjual slot iklan di blog tersebut dan kemudian mendapatkan uang, baru menulis beberapa tulisan, kemudian baru 1 minggu berjalan, rasa lelah, kemudian rasa tidak termotivasi untuk menulis lagi itu muncul. Makanya kemudian paling blog itu hanya kita isi di seminggu pertama. Kemudian setelah itu tidak diupdate lagi. Nah, di sini kemudian ada pertanyaan penting yang perlu kita jawab. Apa sebenarnya yang membuat tulisan kita itu bisa menghasilkan uang? Kenapa kemudian orang-orang itu bisa menulis kemudian menghasilkan uang dari tulisannya? Jadi tips yang ingin saya berikan pada teman-teman melalui YouTube kali ini itu tidak hanya semacam tips teknis, karena tips teknis ini udah banyak banget di internet, tapi lebih ke arah tips-tips yang fundamental. Tips-tips yang saya pelajari dari berbagai macam penulis. Pada waktu saya mahasiswa dulu, saya belajar dari blogger, dari penulis-penulis profesional, dari penulis-penulis bestseller. Apa sih yang membuat tulisan mereka itu menjadi bestseller? Apa sih yang membuat tulisan mereka itu bisa dihargai dengan sangat mahal oleh orang lain? Nah, ini yang ingin saya share kepada teman-teman semuanya. Jadi ini lebih dari sekedar teknis. Nah, namun sebelum saya berbagi terkait dengan prinsip-prinsip tersebut, saya ingin cerita sedikit apa sih yang kemudian sudah saya rasakan manfaatnya, setidaknya untuk diri saya. Tapi disclaimer-nya adalah, saat ini saya sendiri tidak sedang aktif sebagai penulis profesional. Jadi saya pun, pekerjaan saya itu lebih ke arah edukator, pengajar, atau dan juga peneliti. Nah, menulis ini adalah sampingan. Jadi memang saya bukan bekerja utamanya itu untuk menulis. Saya menulis itu untuk hobi, saya menulis itu untuk passion, saya menulis itu untuk aktualisasi diri, namun bukan sebagai pekerjaan utama. Nah, namun, alhamdulillah selama 10 tahun belakangan saya kemudian berpengalaman menulis, itu saya sudah merasakan manfaat bagaimana tulisan-tulisan yang saya buat itu menghasilkan uang. Yang pertama memang, cara yang paling cukup terbayang oleh kita bagaimana menghasilkan uang lewat tulisan adalah dengan menulis sebuah buku, kemudian menerbitkannya di penerbit mayor, kemudian kita mendapatkan royalti. Seperti yang saya lakukan di tahun 2013, yaitu memiliki buku, menerbitkan buku Student Planner Guidebook, di mana buku ini dijual dengan harga Rp65.000 untuk satu buku, dan untuk royaltinya 10%. Nah, buku ini alhamdulillah menjadi bestseller. Jadi terjual pada waktu cetakan pertama itu lebih dari 3.000 eksemplar, dan mendapatkan rating yang sangat bagus. Bintangnya 5, alhamdulillah, di berbagai macam review. Berapa royalti yang saya dapatkan? Ini sekedar bocoran sedikit saja bahwa royalti yang saya dapatkan dari buku ini berkisar 10% dari harga jual, dan terjual sekitar 4.000, jadi kurang lebih yang saya dapatkan di cetakan pertamanya saja sekitar Rp26 juta. Dan sampai saat ini saya mendapatkan royalti dari penjualan e-booknya. Jadi memang buku ini sudah tidak dicetak fisik. Buat teman-teman yang ingin belajar tentang entrepreneur yang masih mahasiswa, silakan buka Google Books atau Google Play Store, itu dijual di sana. Dan yang kedua, pengalaman saya lainnya untuk mendapatkan uang dari tulisan saya itu adalah melalui Google AdSense, seperti yang tadi saya bilang, melalui blog arirahmawan.net. Ini seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, bahwa saya mendapatkan di bulan Maret 2020, saya mendapatkan sekitar $103,53. Dan ini rata-rata fluktuatif, setiap bulannya saya mendapatkan kurang lebih $80-100. Kecil memang, dan untuk ukuran mastah internet marketer tuh masih sangat kecil, tapi saya bersyukur bahwa setidaknya blog saya itu bisa terbayar secara otomatis untuk maintenance dan hosting. Jadi untuk biaya tahunannya saya tidak perlu mencari uang, karena alhamdulillah bisa dihasilkan sendiri dari Google AdSense ini. Nah, sehingga di sini saya juga kemudian belajar, selain mendapatkan uang lewat blog, kemudian buku, saya juga belajar untuk menulis artikel ilmiah. Artinya, ini saya mencoba untuk mendapatkan hibah-hibah
bersama kolega saya di Universitas Indonesia dan juga di Delft University of Technology. Di sana kita mendapatkan hibah untuk penelitian, yang salah satu bentuk hibahnya adalah kita mendapatkan insentif dari setiap publikasi ilmiah berbahasa Inggris yang kita lakukan. Nah, jadi alhamdulillah saya juga mendapatkan insentif atau hadiah dari produktivitas saya sebagai peneliti untuk menulis artikel ilmiah berbahasa Inggris. Nah, di sini kemudian saya mendapatkan manfaat itu dan ingin berbagi kepada teman-teman apa sih yang harus kita lakukan untuk memulai atau mencoba bagaimana nanti agar tulisan-tulisan kita bisa mendapatkan uang. Apa aja sih tips-tipsnya? Ini yang akan saya bagikan. Saya ingin membagikan ada 4 prinsip yang sebenarnya ini simple, tapi jarang sekali dibahas di internet, jarang sekali orang-orang membahas, ya kebanyakan membahas teknis, tapi ada prinsip fundamental yang menurut saya perlu untuk disampaikan. Baik, ini sekali lagi ya, saya pelajari dari berbagai macam blogger, dari blogger-blogger yang sudah teruji, pengunjungnya banyak, dari novelis-novelis, sastrawan yang dia juga bestseller. Dan saya menerapkan ini sebagai penulis paruh waktu, jadi bukan full time. Apalagi kalau misalkan teman-teman lakukan ini untuk full time, saya yakin insya Allah hasilnya lebih besar daripada yang saya dapatkan. Baik, yang pertama prinsipnya itu adalah ternyata penulis-penulis yang memiliki hasil uang dari apa yang dia tuliskan itu memiliki tujuan mulia dari apa yang dia tuliskan. Jadi ketika saya bertanya, apa sih sebenarnya tujuan Anda menulis gitu? Apakah memang Anda itu menulis untuk uang? Ternyata jawabannya mengejutkan bahwa saya meletakkan uang itu untuk tujuan kesekian gitu. Karena buat saya menulis itu adalah untuk menginspirasi orang, menulis itu adalah untuk mengedukasi orang, menulis itu adalah untuk bisa menyebarkan manfaat bagi orang lain. Nah, disinilah kemudian yang saya pelajari bahwa agar kita bisa memiliki tulisan yang dihargai oleh orang lain, maka kita memang harus memiliki niat untuk memajukan orang. Memiliki niat untuk menghibur misalnya orang, untuk yang non-fiksi ya misalnya. Memiliki niat untuk dengan tulisan kita itu menggerakkan orang. Jadi dari awalnya saja, kita membuat tulisan itu memang berorientasi untuk memajukan orang lain. Bukan hanya untuk menulis bebas yang bagi kita sendiri itu, misalkan ya bebas, kita ingin menulis saja, tetapi tidak sembarangan. Kita menulis itu memang untuk memperbaiki orang, untuk menginspirasi orang, seperti itu. Jadi setiap tulisan yang kita keluarkan, itu adalah tulisan-tulisan yang memang untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan kita penuhi dengan tulisan-tulisan kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tipsnya adalah memulai. Jadi banyak dari kita yang seringkali berpikir, aduh, saya mau menulis tentang apa ya? Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini? Apa yang membuat orang itu mau membaca tulisan saya? Dengan semakin banyak kita berpikir, justru semakin sulit kita memulai. Padahal untuk memulai itu sangat sederhana. Saya memulai karir menulis saya itu, awalnya saya mencoba untuk menulis opini di media massa, kemudian saya mengirimkan opini saya di majalah, kemudian di koran. Tahu apa hasilnya? Ditolak. Jadi, kemudian ditolak ya, tidak berhasil. Namun kemudian tidak patah semangat, saya berpikir untuk diterbitkan susah juga ya, ditolak gitu, karena tulisan saya ternyata belum memenuhi standar untuk itu dipublikasikan di media massa. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Oh, ada layanan blog gratis dari Google namanya Blogspot. Di 2012 saya kemudian mendaftar blogger.com dengan domain Blogspot. Pada waktu itu saya buat pertama kali blog namanya coretanrahmawan.blogspot.com. Di situ saya menulis cerita aja, pokoknya apa yang ada di kepala saya, apa yang ada di pengalaman saya sehari-hari yang paling mudah, yang bisa saya pikirkan, apa ya pelajaran di pengalaman hidup saya yang bermanfaat buat orang lain. Ya udah saya tulis, sesederhana itu. Ya. Saya belum memikirkan apakah nanti akan ada yang membaca. Yang paling penting adalah memulai terlebih dahulu. Walaupun pada akhirnya, pada waktu itu saya sempat terdemotivasi karena sudah selama sebulan saya menulis, pengunjung blog saya itu hanya 10-20 orang. Nah, itu yang membuat kadang-kadang, ya Allah, nggak ada yang mengunjungi blog saya nih. Nah, tapi kemudian ini yang
membawa saya pada prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah membiasakan atau membuat kita konsisten dalam menulis. Jadi yang dimaksud dengan membiasakan adalah jangan kita langsung ketika kita bersemangat nih, kita langsung push gitu. Semua tulisan tuh kita keluarkan, tidak. Tapi kita mengeluarkannya secara sedikit demi sedikit, tapi yang penting konsisten. Pada waktu itu salahnya adalah ketika saya memulai, saya menulis hampir itu sehari itu bisa 2 artikel yang berbeda. Dengan pada waktu itu ya akibatnya adalah saya burnout gitu ya. Burnout, kecapean, terus kemudian terlalu kelelahan karena terlalu banyak menulis. Namun di situ kemudian saya belajar, saya menulis itu sebaiknya pelan-pelan. Jadi dibuat frekuensi yang lebih jarang tapi lebih konsisten. Misalnya 1 minggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau sebulan 3 kali. Nah ini asal dibuat lebih konsisten. Di situ kemudian saya mencoba untuk mengkonsistenkan diri. Saya juga mendapatkan nasihat dari sahabat saya. Pada waktu itu saya tinggal di sebuah asrama kepemimpinan ketika masih mahasiswa, dan diberikan nasihat oleh sahabat saya, dibilang, apa yang kita lakukan pada saat ini walaupun itu kecil, walaupun artikel-artikel yang kamu tulis itu saat ini tidak ada yang baca, tapi yakinlah bahwa suatu saat nanti artikel ini akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Jadi saya waktu itu percaya dengan nasihat itu dan saya biasakan aja menulis tanpa saya tahu di masa depan apa yang akan terjadi. Pokoknya tuliskan aja. Dan yang keempat, tentu saja kita harus terus meningkatkan kualitas tulisan kita. Dengan cara apa? Kita meminta feedback dari orang-orang yang sudah berpengalaman atau expert di bidangnya. Nah, di sini yang seringkali kita sebagai orang yang belum pernah menulis atau belum biasa menulis itu malu mendapatkan feedback, karena kita juga takut kelihatan bodohnya, takut kelihatan banget gak bisa nulisnya, dan lain sebagainya. Padahal menurut saya itu sangat penting untuk melatih kita menghasilkan tulisan yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan teman-teman semuanya jika sudah memulai menulis, sudah membiasakan menulis, maka selanjutnya adalah meningkatkan tulisannya dengan meminta feedback kepada orang-orang yang sudah berpengalaman dalam menulis. Dan ini adalah contoh-contoh ya, ketika dulu saya flashback ke masa lalu. Di sini, di sebelah kiri nih, ini adalah blog Kak Ari, ini yang paling pertama ya saya buat. Ini gratis buatnya, tinggal daftar di Blogspot aja, kemudian tinggal pasang template yang menurut kita bagus. Lalu kita tulis apa yang kita rasakan, pengalaman yang kita jalani, yang sekiranya bermanfaat. Sebagai contoh, misalkan saya menulis tentang 10 menit menemukan passion. Pada waktu itu saya sering, pada masa itu mahasiswa, saya bertanya dalam hidup saya itu, saya ini passionnya apa? Saya mau mengembangkan diri saya ke arah mana? Sampai kemudian saya membaca buku, terus kemudian saya diskusi dengan teman-teman, lalu mendapatkan nasihat dari mereka, yang kemudian saya tahu bahwa untuk menemukan passion itu sebenarnya cukup 10 menit. Asalkan kita tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu kita jawab dalam hidup kita. Misalnya sebagai contoh, salah satu pertanyaannya, kegiatan apa sih yang kalau kita lakukan itu membuat kita itu sangat enjoy sehingga kita itu lupa waktu. Dan waktu itu berjalan begitu cepat karena kita begitu menikmati pekerjaan yang kita cintai. Nah, coba jawab pertanyaan itu. Nah, di situ yang kemudian saya menemukan, dari 10 menit menemukan passion ini, saya mengetahui bahwa passion saya adalah mengajar, gitu ya, menulis, dan meneliti. Jadi memang saya itu menemukan bahwa role hidup saya di dunia ini adalah untuk mengisi ruang sebagai pendidik. Nah, kemudian setelah memulai di sana, saya mulai membiasakan menulis blog, dan saya pindah dari Blogspot yang gratis ke arirahmawan.net yang berbayar, agar saya lebih mudah untuk mengecek statistiknya, saya lebih mudah untuk lakukan kustomisasi atau peningkatan dan perawatan websitenya menjadi lebih profesional sedikit. Dan alhamdulillah pengunjungnya itu dari yang tadinya 0 sampai 100 pengunjung per bulan di Blogspot, sekarang di arirahmawan.net pengunjungnya 8.000 sampai 10.000 pengunjung per harinya. Ini adalah suatu hal yang sangat saya syukuri dan membuat saya terus semangat untuk menulis. Dan ini yang tadi saya bilang, tingkatkan. Jadi jangan pernah ragu untuk meminta saran, feedback terhadap tulisan yang kita ciptakan. Saya pun merasakan ini sebagai contoh ya. Saya merasa bahwa saya sudah menjadi orang yang berpengalaman menulis. Sampai suatu saat di sini, di Belanda, di Delft, saya diminta untuk menulis sebuah
hasil penelitian, sebuah makalah ilmiah. Di situ saya nulis sebanyak 10.000 kata kurang lebih dan sebanyak 8 halaman. Ketika saya kemudian submit, itu saya mendapatkan feedback ya berupa revisi sebanyak 564 butir revisi. Bayangkan, 564 butir revisi yang harus saya perbaiki. Padahal saya sudah terbiasa menulis gitu. Nah, apa insight buat teman-teman semuanya? Jangan pernah khawatir bahwa diri kita itu tidak bisa menulis. Karena saya pun yang merasa sudah berpengalaman ini, selalu memiliki ruang untuk meningkatkan apa yang saya tulis. Bahkan sampai saya mendapatkan 500 revisi. Kalau kita bawa baper gitu ya, maka saya pun akan ngerasa, ya Allah, saya tuh kok kayak orang nggak bisa nulis gitu. Namun di sini profesor saya dan supervisor saya itu bilang seperti ini, Ari, tolong kamu jangan baper. Ini bahasa Inggris ya, dia ngomong bahasa Inggris, tapi kira-kira artinya, tolong kamu jangan baper bahwa apa yang kita lakukan, revisi yang kita berikan, itu semata-mata untuk membuat kamu menjadi penulis yang lebih baik. Kita ingin kamu menjadi penulis yang top tier, top notch, kata profesor saya. Ketika dibuat seperti itu, saya menjadi sangat terbangun motivasinya. Oke, karena memang saya mendapatkan revisi ini agar saya menjadi seorang penulis artikel ilmiah yang top, yang di atas rata-rata. Jadi standarnya pun berbeda. Nah, di sini yang ingin saya berikan kepada sahabat semuanya, jadi tolong jangan antipati terhadap kritik, jangan antipati terhadap kata-kata orang, karena bisa jadi itu bisa memberikan feedback yang membangun agar kita bisa menulis dengan lebih baik. Dan itu aja teman-teman semuanya yang bisa saya berikan dari sharing kali ini di YouTube, dan mohon maaf mungkin apabila terlalu panjang, tapi silakan ambil manfaatnya. Jadi bagi Anda yang saat ini mungkin sedang banyak di rumah, terus kemudian bingung mau bagaimana nih untuk mengisi work from home, atau kemudian sambil mencari kerja dan menunggu panggilan wawancara mungkin dan lain sebagainya, bisa memulai untuk menulis dan juga merintis karir sebagai penulis yang profesional, dan mulai memonetisasi atau menguangkan apa yang Anda tulis. Namun sebelum Anda memulai, pastikan Anda sudah bisa menjawab 4 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sudahkah saya memiliki tujuan mulia? Apa tujuan saya menulis? Apakah tujuannya hanya uang? Kalau misalkan tujuannya hanya uang, dan banyak orang yang kemudian berorientasi pada uang, itu justru membuat tulisan-tulisan yang dia menabrak norma-norma tulisan itu sendiri. Misalnya dia membuat tulisan yang clickbait agar viral, tapi isinya itu justru adalah suatu hal yang misleading, menyesatkan masyarakat, atau menebar hoax gitu. Secara uang mereka akan dapat banyak karena viral, dan kemudian banyak yang klik, banyak iklannya, dan lain sebagainya. Tapi secara esensi buat saya, penulis itu bukan itu. Tugas penulis itu adalah untuk memperbaiki suatu generasi. Tugas penulis adalah untuk menginspirasi orang banyak. Tugas penulis adalah untuk menggerakkan dan menggetarkan pembaca, bukan hanya untuk mencari uang. Yang kedua, sudahkah saya memulai? Kapan? Jadi untuk Anda yang saat ini masih berpikir untuk menulis, Anda takut dibilang tidak bisa menulis, Anda bingung dari mana memulai menulisnya, tanyakan kepada diri Anda, sudahkah saya memulai? Kapan saya ingin memulai? Lakukan sekarang juga. Yang ketiga, sudahkah saya konsisten? Jika sudah, seperti apa? Apakah konsistensi itu sehari sekali, jadi setiap hari Anda menulis? Apakah konsistensi itu seminggu sekali, sebulan 2 kali, atau seperti apa? Dan yang terakhir, sudahkah saya menerima feedback dari orang-orang yang berpengalaman? Siapa yang memberikan Anda feedback? Siapa yang sekiranya bisa menjadikan tulisan Anda lebih baik? Nah, ini menjadi penting agar kita bisa tahu di mana letak kesalahan kita dengan lebih cepat, dan kita bisa memperbaiki tulisan kita dengan jauh lebih baik, dan kemudian bisa jauh dihargai oleh orang lain. Saya Ari Rahmawan, sekian terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan bagi teman-teman yang ingin meningkatkan produktivitas dalam hidup, atau juga ingin jadi penulis yang lebih produktif, silakan pelajari bagaimana caranya meningkatkan produktivitas hidupmu dengan
join di Productive Me, akademi online yang bisa diakses di productive.cerdasmulia.net. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Saya sangat berterima kasih jika Anda bisa membagikan ini kepada orang lain yang sekiranya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian, terima kasih. Salam Indonesia produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.